Kak Yudi TV, YouTube channel, Indonesia. Suara Wong Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, jumpa kembali dengan saya Cak Yudi, masih di channel Cak Yudi TV. Para sedulur, hari ini saya akan menjawab satu pertanyaan ya dari pemirsa. Apa pendapat Cak Yudi tentang pidato dari Ibu Mega? Begini, kita tahu belum lama ini ya, beberapa hari yang lalu Ibu Mega pidato dengan ambisi, dengan begitu keras ya. Di situ ada kalimat bahwa pemerintah sekarang itu ya sebenarnya pesan jangan sampai seperti Orde Baru. Ya kalau saya melihat sih bagus ya, karena Ibu Mega menyampaikan sebuah kritik. Ibu Mega menyampaikan sebuah pandangan ya. Tapi saya khawatir kok ini ya, teriak-teriaknya itu loh, saya tuh khawatir. Saya takut kalau darahnya naik terus kena stroke itu kan bagaimana gitu loh. Jangan sampai ya, karena kita sama mencintai Ibu Mega ya. Cuma ada sebuah kejanggalan menurut saya. Kenapa kejanggalan? Bahwa pemerintahan sekarang ini kan produk dari PDI. Pak Jokowi itu PDI. Jadi ketika seseorang dari PDI sendiri itu mengkritisi dengan keras, bahasa kampungnya itu ngelek-ngelek lah gitu ya, itu kan produk dia sendiri. Belum lama juga Pak Ganjar menilai tentang pemerintahan kita, apalagi tentang hukum ya, itu dia beri berapa nilai? 5 kalau nggak salah gitu. Padahal kan yang megang hukum itu kan Kementerian Hukum dan HAM itu kan Pak Mahfud. Pak Mahfud itu wakil dia. Loh, berarti kan kalau ada ketidakberhasilan tentang hukum, produk hukum, yang lemah itu berarti kan Pak Mahfud, ya kan? Nah ini bagaimana? Seperti kalau patah lama ya, itu seperti orang menepuk air itu muncrat di mukanya sendiri kan gitu. Ya kan aneh. Dia menilai tentang hukum, sementara Kementerian Hukumnya itu Pak Mahfud. Ibu Mega itu mengatakan jangan sampai seperti Orde Baru. Nah ini kan bagian dari dia. Pak Jokowi itu kan masih PDIP sampai sekarang gitu loh. Kalau dia mengatakan kinerja Pak Jokowi tidak baik, kinerja hukum tidak baik, nah itu kan orang-orang dia. Hukum tidak baik, nah yang bekerja di kementerian Pak Jokowi itu, Kementerian Hukum dan HAM itu kan Pak Mahfud. Ini bagaimana kan? Ya kalau bisa itu ya jangan ngawur lah ya. Dia mengkritisi begini ya sama itu orang dia kok. Pak Jokowi itu kan produk dari PDI, sampai sekarang pun masih PDI. Jadi pemerintah sekarang ini itu pun masih orang-orang PDI. Ini kan bingung. Dan kita harus tahu ya, kita harus ingat bahwa setiap kali PDI ini mengkritisi Pak Jokowi, mengkritisi keluarga Pak Jokowi, Gibran atau siapa, itu urutan dari Pak Ganjar ini semakin menurun.
Makanya ini hati-hati ya kalau bisa ya, kalau pendapat saya, kalau saya dengar ya, kalau berkampanye itu ya nggak usah lah saling hantam-hantaman begitu gitu loh. Nanti akan ditertawakan. Orang pertama yang menertawakan adalah PKS. Kalau PKS konsisten dari awal, emang misalkan tidak setuju dengan Pak Jokowi, bang begini tentang kejelekan pemerintah, wajar dalam arti oposisi gitu loh. Nah ini kok ujuk-ujuk PDI ikut ngantemi pemerintah, nah pemerintah ini produk dia kok, produk PDI. Dia mau kritisi tentang hukum, nah yang megang hukum siapa? Ini kan repot. Nah, seperti pepatah lama yang saya katakan tadi, menepuk air muncrat di muka sendiri gitu loh. Ya gimana ya, ini saya sebagai wong desa ya, sebagai wong yang nggak paham tentang politik, yang hanya tahu yang saya lihat, apa yang saya dengar. Sekali lagi wong desa aja bisa berpikir seperti itu. Kenapa kok orang-orang yang hebat, orang-orang yang berpengalaman, orang yang berpendidikan tinggi itu kok justru cara berpikirnya seperti itu? Tolong ya buat tim suksesnya Pak Ganjar ya, janganlah mengantem itu ya, menyerang kadernya sendiri. Diakui atau tidak, sampai detik ini Pak Jokowi itu masih anggota PDI. Produk pemerintah sekarang ini adalah produk bentukan dari PDI. Nah, PDI mengantemi PDI sendiri. Nah, ini bagaimana ditertawakan nanti sama kubu yang lain. Sekali lagi, kalau yang berbuat seperti itu, yang ngantemi pemerintah itu, misalkan oposisi partai lain selain PDI, itu masuk akal. Tapi ini kan tidak, yang ngantemi kok PDI sendiri gitu loh. Ini apakah tidak dipertimbangkan, apa bagaimana kok bisa begini ya? Makanya saya sebenarnya dari kemarin saya mau komentar, cuman saya biarin aja. Ini kebetulan ada yang nanya seperti itu tentang pendapat saya. Pendapat saya ya bagaimana tentang fenomena ini ya. Mohon maaf sekali lagi bahwa ini adalah perbuatan atau tindakan yang ngawur. Saya tidak mengarahkan Anda harus milih A, milih B, milih C, tidak ya. Dalam hal ini saya netral. Saya belum menentukan pilihan saya apakah Pak Ganjar, apakah Pak Prabowo, apakah ke Bang Anies, belum. Walaupun saatnya sudah kampanye ya. Tapi saya di sini hanya menanggapi tentang pidato Ibu Mega dan gerakan-gerakan dari kampanyenya Pak Ganjar gitu. Karena setahu saya ya, sebagai masyarakat, sebagai wong Cile, bahwa kita ini mengharapkan ada orang yang bisa melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Itu yang kita inginkan sebagai rakyat cilik ya. Jadi seharusnya Anda itu dalam kampanye itu ya ingin meneruskan, bahkan ingin memperbaiki kekurangan yang ada sekarang itu. Jangan ngantemi pemerintah sekarang. Salah Anda. Aduh, mohon maaf. Kenapa saya katakan salah? Saya ini rakyat kecil. Saya tahu gejolak keinginan rakyat kecil itu saya tahu, karena saya berada di bawah, kalangan bawah gitu loh. Bahkan sampai keputusan MK pun masyarakat kecil tidak begitu mempersoalkan, karena rakyat kecil ya yang seperti saya ini intinya bahwa melanggar hukum apa enggak, melanggar undang-undang apa tidak, melanggar agama apa tidak, apapun yang terjadi selama tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan agama, ya enggak apa-apa. Itu saya mendengar dari
banyak kalangan masyarakat bawah begitu ngomongnya gitu, nggak begitu dipermasalahkan. Jadi keinginan dari masyarakat bawah itu adalah apa? Yang sudah dibangun Pak Jokowi ini diteruskan oleh pemimpin yang baru. Ini kebanyakan yang diinginkan masyarakat gitu loh. Kalau di persentase mungkin 80% menginginkan seperti itu, dan yang 20% yang tidak suka dengan Pak Jokowi itu memang dari awal semua kebijakan Pak Jokowi itu memang sudah ditolak ya, karena sudah namanya juga orang nggak suka ya. Jangan kan kok, mohon maaf, kentut gitu loh, ngomong dakwah itu pun nggak suka, karena memang sudah tidak suka dari awal. Ini kelompok yang kurang lebih ya 20%, 30%. Dan mereka ini konsisten sampai sekarang gitu loh. Yang aneh itu justru yang ini, PDI Perjuangan kok ngantemi pemerintah, nguritik pemerintah, sementara ini ada pemerintah produk dia. Berbicara tentang hukum, menilai bahwa hukum di Indonesia itu turun apa jelek apa gimana. Yang bekerja di hukum HAM ini adalah Pak Mahfud MD, wakil yang dicalonkan atau dipasangkan dengan Pak Ganjar, calon dari PDI Perjuangan. Nah, ini bagaimana? Ya saya sebagai orang cilik ya, orang yang tidak berpendidikan, orang yang bodoh aja bisa mikir itu. Lucu jadinya. Sekali lagi kalau itu dilakukan oleh oposisi seperti PKS dan yang lain-lain itu wajar gitu loh. Nah ini kok orangnya sendiri. Nah ini kan aneh. Ya, untuk saudara penanya ya jawaban saya adalah aneh dan ngawur gitu. Ya sekali lagi saya tidak mengarahkan untuk tidak mendukung A, mendukung B, enggak. Saya di sini dalam rangka tidak mengarahkan, tidak apa ya, katakanlah mengacak-acak cara pandang Anda, tidak. Saya hanya mengomentari tentang PDI Megawati yang berceramah, Ibu Mega yang berceramah seperti itu. Kemudian ada ucapan dari Pak Ganjar kok menilai tentang kinerja hukum di Indonesia. Bahkan Ibu Mega mengatakan ini adalah produk Orde Baru mau tumbuh lagi. Nah kalau memang terjadi itu ya salah siapa? Kenapa dia dulu mengangkat Pak Jokowi? Berarti dia tidak bisa mengontrol gitu loh. Dan kalau saya pribadi ya, ini mohon maaf ya, mohon maaf sekali, bahwa yang namanya presiden itu sudah bukan lagi petugas partai. Tugas partai itu adalah mengangkat, mengusung suatu tokoh untuk menjadi sesuatu. Setelah tokoh ini menjadi sesuatu, ya dilepas. Jangan terus dikontrol sama dia. Lebih baik dia aja yang jadi presiden. Jangan ngangkat orang. Setelah mengangkat orang, dijadikan dia sesuatu, baik itu presiden, gubernur, bupati, ya sudah dilepas. Tapi tetap dikontrol. Nah begitu. Dan mengontrol beliau ini ya, mengontrol, menegur dia, itu dipanggil. Jangan sampai terdengar di luar. Itu loh, jangan terang-terangan, ini Orde Baru ini. Nah itu kan nampar muka sendiri, ya. Jadi ya, mohon maaf ya, ini omongannya wong cilik, omongannya rakyat kecil. Jadi ya, kalau pada yang kecepat ya mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf. Dan saya juga mohon maaf, ini saya ada di balkon, jadi banyak suara kendaraan. Oke Pak Sedulur, sekian dulu pertemuan kita. Ada suara orang ngelas. Mohon maaf ya. Ya, sekali lagi mohon maaf. Seperti biasa, sebagai salam penutup, sampaikan berita, jangan pakai hoax. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment and subscribe channel Kakudi TV. Terima kasih.